Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan mengenal bilangan cacah. Apakah anak-anak sudah pernah mengenal bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekarang kita akan mengenal nilai bilangan, lambang bilangan, nilai tempat, dan nilai angka. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah lambang bilangan 24.653. Lambang bilangan ini dibaca 24.653. 24.653 disebut nama bilangan. Sekarang kita akan membahas tentang tiap-tiap angka berada pada nilai tempat dan nilai angkanya. Kita perhatikan angka 3. Angka 3 berada pada nilai tempat satuan, nilai angkanya 3. Angka 5 berada pada nilai tempat puluhan, nilai angkanya 50. Angka 6 berada pada nilai tempat ratusan, nilai angkanya 600. Angka 4 berada pada nilai tempat ribuan, nilai angkanya 4000. Sedangkan angka 2 berada pada nilai tempat puluh ribuan dan nilai angkanya 20.000. Dari gambar tersebut, kita dapat memahami apa sih yang dimaksud dengan nilai bilangan, lambang bilangan, nilai tempat, dan nilai angka. Ya, nilai bilangan adalah cara membaca angka, sedangkan lambang bilangan adalah bilangan dalam bentuk angka. Nilai tempat adalah nilai dari bilangan seperti satuan, puluhan, dan seterusnya berdasarkan letaknya. Kalau nilai angkanya disesuaikan dengan nilai tempatnya. Ingat hal-hal penting untuk dihafalkan. 1. Yang termasuk nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan. 2. Yang dimaksud dengan kelompok nilai tempat, yaitu satuan, ribuan, jutaan, miliaran, dan triliunan. Dalam setiap kelompok nilai tempat terdiri dari nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Dan ini merupakan konfirmasi atas apa yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Bilangan cacah besar. Di kelas 3 kita telah belajar hingga 10 juta. Di antaranya kita belajar bahwa setiap bilangan saat dikalikan 10 atau 100, maka di sebelah kanan bilangan tersebut akan bertambah angka 0 sebanyak 1 atau 2. Selain itu, siswa juga telah mempelajari bahwa jika mengalikan 1/10, maka bilangan 0 di ujung kanan berkurang 1. Di tahun keempat atau di kelas 4, siswa akan belajar bilangan ratusan juta dan triliunan.
dan mempelajari bahwa bilangan besar apapun dapat diwakili oleh 10 bilangan sebagai mekanisme bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada gambar. Ingat sekali lagi, setiap bilangan jika dikalikan 10 akan naik satu tingkat dan 0 akan diletakkan di belakangnya. Juga setiap bilangan yang dikalikan dengan 100 akan naik 2 tingkat dan 02 akan diletakkan di akhir bilangan itu. Jika kamu membagi sebuah bilangan dengan 10 dinilai tempat satuan, maka setiap digit nilainya turun satu tingkat dan 0 di belakangnya akan hilang. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan naik satu tingkat atau 2 tingkat atau turun satu tingkat atau turun 2 tingkat, kita perhatikan tangga dari nilai tempat. Dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan sampai triliunan itu artinya naik. Sedangkan dari triliunan, ratus miliaran, 10 miliaran, miliaran sampai satuan itu turun. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan pada gambar pertama. Pada gambar pertama terdiri dari 4 kolom. Kolom yang berwarna kuning ini untuk satuan, berwarna hijau untuk puluhan, berwarna biru untuk ratusan, dan berwarna merah untuk ribuan. Kita perhatikan ketika angka 25 dikali 10, maka di belakang angka 5 itu ditambah 0 dan angka 5 bergeser naik satu tingkat dari satuan ke tempat puluhan dan 2 bergeser satu tempat dari puluhan ke tempat nilai ratusan. Sehingga hasilnya 25 dikali 10 menjadi 250. Kemudian ketika 25 dikali 100, maka di belakang angka 5 ditambah 0 sebanyak 2 kali. Dan 5 naik 2 tingkat dari satuan ke tempat ratusan. Dan 2 naik 2 tingkat dari puluhan ke ribuan. Sehingga hasilnya 25 dikali 100 menjadi 2500. Pada gambar kedua, kita perhatikan 150 dibagi 10, maka angka 0 itu menjadi hilang dan posisi nilai tempat 5 dari puluhan dia turun satu tingkat ke tempat satuan, dan 1 yang berada di posisi ratusan dia turun satu tingkat ke posisi puluhan, sehingga hasilnya 150 dibagi 10 menjadi 15. Sekarang kita akan mencoba melihat keterangan yang ada pada peta. Kita sedang berdiskusi tentang jumlah penduduk di beberapa negara. Bagaimanakah kita membaca bilangan yang menyatakan jumlah penduduk tersebut? Farida berkata, "Aku bisa membaca jumlah penduduk Spanyol." Kemudian Dadang berkata, "Penduduk Spanyol ada 44 juta dan 68 ribu atau 44 juta 68 ribu orang." Sedangkan Joseph dia berbicara dengan menggunakan tabel nilai tempat. Kita perhatikan 0 yang menempati angka satuan, yang menempati puluhan, yang menempati
ratusan, dan 8 menempati ribuan, 6 menempati puluh ribuan, dan 0 selanjutnya menempati ratus ribuan, dan 4 menempati nilai jutaan, dan 4 yang terakhir menempati puluh jutaan. Negara manakah yang mempunyai jumlah penduduk mencapai puluhan juta? Bacalah jumlah penduduk negara-negara pada peta tersebut. Untuk memudahkannya, kita ikuti cara dari Yosef, di mana angka-angka yang terdapat pada peta kita buat tabelnya. Tabel jumlah penduduk negara. Kita mulai dengan negara Spanyol. Lambang bilangannya 44.068.000 orang. Kemudian tiap-tiap angka kita tempatkan pada nilai tempatnya. Kemudian Kenya sebanyak 46.433.000. Kemudian Australia sebanyak 20.701.000. Kemudian Indonesia 257.913.000. Dan yang terakhir Tiongkok sebanyak 1.311.020.000. Dari setiap bilangan itu sudah berada pada posisi nilai tempatnya masing-masing. Kemudian kita dapat menjawab, negara manakah yang mempunyai jumlah penduduk mencapai puluhan juta? Ya, puluhan juta itu ada pada kolom ke-8. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan puluh jutaan. Ya, ternyata semua negara menempati atau mencapai puluh jutaan. Dan kalau yang ditanyakan mana penduduk yang paling banyak, jelas yang menempati penduduk paling banyak adalah negara Tiongkok, karena dia menempati miliaran. Demikian beberapa penjelasan tentang bilangan cacah besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.